Mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo Ibu Guru Trisna. Halo Ibu Guru Mari. Ibu Guru Trisna, ini kan hari Minggu. Ya, Nah, seperti biasa kita sekolah Minggu. ya betul sekali. Untuk itu bagaimana kalau kita sapa dulu anak-anak yang Ayo. ada di rumah. Ayo. Halo, Halo anak-anak. apa kabar hari ini? Baik, Sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, anak-anak sekolah Minggu, Ibu Guru senang bisa berjumpa kembali dengan anak-anak sekolah Minggu yang ada di rumah lewat ibadah online kita hari ini. Nah, anak-anak, walaupun anak-anak di rumah beribadah online, Ibu Guru juga ada di sini untuk mengajarkan anak-anak, tapi kita tetap harus senang, harus bersemangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu ayo semua berdiri anak-anak. Kita menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Ayo semuanya berdiri. Semua gembira ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Sekali lagi. Di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Oh, yes. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki disentak-sentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Ya, kita mau berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ikut beribadah. Salam juga. Ya, silakan duduk, anak-anak. Sekarang kita mau membaca Mazmur secara bersama-sama yang terambil dari Mazmur 18 ayat 22. Mazmur 18 ayat 22. Semuanya buka Alkitab. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan, tidak berkasih terhadap Allahku. Amin. Anak-anak, Ibu Guru kembali mengajak anak-anak, ayo kita berdiri. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita Alkitab, Ibu Guru Ya. Trisna. Ya, Alkitab itu ada di hati Hati. kita. Kita pasti suka mendengarkan cerita Alkitab karena ceritanya apa, Ibu Guru? Bagus. Iya, bagus dan sangat indah. Ayo anak-anak, kita menyanyi Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku
siap mendengar cerita Alkitab. Nah anak-anak, sebelum kita dengar cerita dari Ibu Guru, kita mau berdoa dulu. Untuk itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Tuhan siapkan hati kami agar kami dapat mendengarkan cerita Alkitab dengan baik. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Guru Sinta yang akan bercerita. Tuhan Yesus, ini doa kami, terimalah dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anakku yang di rumah. Ya, sebelum Ibu Guru bercerita, Ibu Guru mewakili guru-guru sekolah minggu Jemaat Masaleh mengucapkan selamat tahun baru 2021 buat anak-anakku semua. Ya, semoga tahun ini kita semakin sehat, semakin baik, dan yang segala yang terbaik, dan semakin cinta dan taat kepada Tuhan. Oke, nah anak-anakku semua, ya sekarang kita sudah tahun baru, berarti beberapa waktu yang lalu kita sudah merayakan Natal. Nah, masih ingat cerita beberapa minggu lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus lahir? Ya, Tuhan Yesus lahir itu dengan cara yang sangat sederhana, di tempat yang sangat sederhana, yaitu di kandang domba. Dari awal Yesus lahir itu semuanya sangat sederhana. Lalu bagaimana ketika Tuhan Yesus sudah tumbuh semakin besar? Bagaimana Tuhan Yesus bersama keluarganya, Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Oke. Yesus dibesarkan dan dididik dengan baik oleh Bapak Yusuf dan Maria. Mereka tinggal di Nazaret. Kehidupan mereka sangat sederhana karena Bapak Yusuf ini adalah seorang tukang kayu, dan Tuhan Yesus sangat taat dan patuh kepada orang tuanya. Tuhan Yesus sering membantu Bapak Yusuf. Oke, suatu ketika orang Yahudi di seluruh dunia ini merayakan hari besar orang Yahudi, yaitu hari Paskah. Dan semua orang Yahudi dari kota-kota atau tempat lain pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Tidak terkecuali Bapak Yusuf dan Ibu Maria. Dan ternyata pada saat itu Tuhan Yesus juga ikut bersama Bapak Yusuf dan Maria ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ini adalah Paskah pertama Tuhan Yesus di Yerusalem, dan usia Tuhan Yesus pada saat itu adalah 12 tahun. Wah, usia yang masih muda ya anak-anakku semua. Dan perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem ini tidak dekat ya, ini lumayan jauh. Mereka berjalan kaki selama kurang lebih 3 hari. Wah, lama ya. Tempatnya memang sangat jauh. Dari Nazaret ke Yerusalem itu kira-kira ditempuh kalau jalan kaki selama 3 hari. Mereka berjalan ke kota Yerusalem, dan akhirnya mereka pun tiba di kota Yerusalem. Kota Yerusalem ini kota yang sangat indah dan sangat megah. Tuhan Yesus pun sangat kagum melihat kota Yerusalem. Nah, ketika mereka tiba di sana, mereka beribadah, mereka merayakan Paskah. Mereka sangat bersukacita merayakan Paskah. Dan ketika ibadah dan hari raya Paskah selesai, mereka pulang ke Nazaret. Bapak Yusuf dan Maria pulang ke Nazaret. Mereka berjalan. Tapi ternyata setelah 1 hari perjalanan, Bapak Yusuf dan Ibu Maria baru menyadari bahwa Tuhan Yesus ini tidak ikut pulang bersama mereka. Tuhan Yesus tidak bersama dengan mereka. Kemana kira-kira Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus ini masih tetap tinggal di bait Allah. Tuhan Yesus sedang apa di bait Allah? Harusnya kan dia pulang sama orang tuanya. Tapi kenapa? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di bait Allah? Ternyata Tuhan Yesus ini sedang bercakap-cakap, sedang bertanya jawab dengan ahli Taurat. Nah, apa yang mereka bicarakan? Mereka sedang bertanya jawab tentang firman Tuhan. Orang-orang ahli Taurat ini sangat senang dan sangat kagum. Mereka banyak
belajar dari Tuhan Yesus. Mereka kagum karena Tuhan Yesus ini sangat mengenal Allah dan tahu banyak tentang firman Tuhan. Mereka kagum, mereka sangat senang dengan Tuhan Yesus. Nah, sampai-sampai ketika berapa hari Bapak Yusuf dan Ibu Maria pulang, mereka capek mencari Tuhan Yesus. Kemana Tuhan Yesus? Kemana Tuhan Yesus? Dia menanyakan, apakah engkau melihat Yesus? Apakah engkau melihat Yesus? Tidak ada satupun yang melihat. Bapak Yusuf dan Maria mencari dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka sudah capek, mereka sudah putus asa dan memutuskan untuk kembali ke bait Allah tempat mereka beribadah. Lalu ternyata ketika mereka tiba di bait Allah, mereka akhirnya melihat Tuhan Yesus sedang bercakap-cakap, sedang berbicara dengan ahli Taurat. Ibu Maria kemudian langsung mendekati Tuhan Yesus. Ibu Maria sangat senang. Lalu Ibu Maria berkata kepada Tuhan Yesus, "Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Kenapa kamu tidak ikut pulang bersama kami?" Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria, "Ibu, mengapa engkau mencari aku? Aku di sini sedang berada di rumah Bapakku. Aku di sini sedang berada di rumah Bapakku." Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ibu Maria tidak mengerti apa yang dimaksud, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Tetapi Ibu Maria menyimpan hal tersebut di dalam hatinya. Nah, namun karena Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya, Tuhan Yesus mengasihi, dia hormat, dia taat kepada orang tuanya. Tuhan Yesus kemudian ikut pulang bersama Bapak Yusuf dan Ibu Maria ke Yerusalem. Tuhan Yesus semakin bertumbuh, semakin dewasa, semakin bertambah hikmatnya, semakin taat kepada Bapaknya yang di sorga, dan dia semakin disukai oleh orang-orang yang di sekitarnya. Nah, anak-anakku yang di rumah, Tuhan Yesus yang adalah juru selamat, dia taat kepada orang tuanya. Dan kita anak-anak Tuhan harus belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini menghormati, mengasihi, taat kepada orang tuanya. Dia membantu orang tuanya. Anak-anakku di rumah juga harus seperti itu, harus melihat Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus taat kepada orang tuanya. Anak-anak di rumah harus juga membantu orang tuanya kalau bekerja. Dan adik-adikku di rumah juga harus taat, harus mengasihi orang tuanya. Karena Tuhan saja, Tuhan Yesus Sang Juru Selamat juga taat kepada orang tuanya. Dan ingat, ciri orang yang taat kepada Tuhan pasti akan taat pula kepada orang tuanya. Demikian cerita kita. Judul ceritanya Yesus pada umur 12 tahun. Terambil dari Lukas 2 ayatnya yang ke-40 hingga ayatnya yang ke-52. Demikian ceritanya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Guru Trisna, Ya, Ibu Guru Maria. tadi kita sudah dengar cerita dari Ibu Guru Sinta. Ya. Ceritanya tadi itu kalau Tuhan Yesus taat sama orang tuanya. Iya, betul ya. Jadi kita juga anak-anak di rumah harus juga taat sama mama dan papa seperti Tuhan Yesus taat sama orang tuanya. Nah, untuk itu kita mau menyanyi taat, T-A-A-T, taat. Ayo semua berdiri. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada Papa Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T taat. Kita ulang lagi ya. T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat.
papa, mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Keren, tepuk tangan dulu. Nah, Ibu, Iya, saat ini kita mau membawa persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, sambil kita membawa persembahan, kita mengangkat satu pujian adalah sukacita. Semuanya bernyanyi dengan gembira ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bahagia bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Nah, anak-anakku di rumah, mari semuanya lipat tangan, semuanya tenang, kita fokus kepada Tuhan karena kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang begitu baik dalam kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami boleh diperjumpakan kembali melalui ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Masale. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh mendengarkan cerita-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh berjumpa lagi di tahun ini, di tahun 2021. Tuhan yang senantiasa menjagai kami, menyertai kami sepanjang kehidupan kami, sepanjang tahun ini. Dan ajarkanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang semakin taat, semakin mengasihi orang tua, terlebih lagi kepada Tuhan. Dan bimbing kami ya Tuhan, agar kami bisa menjadi anak-anak terang Tuhan yang Tuhan berkenan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat segenap kegiatan sekolah minggu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Tuhan berkati agar semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mau berdoa buat guru-guru sekolah minggu kami yang senantiasa setia melayani kami. Tuhan tolong mereka dalam setiap aktivitas mereka, baik yang dalam pendidikan maupun pekerjaan maupun dalam kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat kami semua anak-anak sekolah minggu-Mu. Tuhan senantiasa menyertai kami dalam sepanjang kehidupan kami, dalam aktivitas kami maupun dalam permainan kami dengan teman-teman kami. Berkati kami dalam belajar, agar kami boleh belajar dengan baik dan kami boleh mencapai apa yang menjadi cita-cita kami oleh karena pertolongan Tuhan. Berkati kami ketika kami bergaul dengan orang-orang di sekitar kami, bergaul dan bermain dengan teman-teman kami, agar kami boleh senantiasa bermain dengan baik dan senantiasa mencerminkan anak-anak terang Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami jikalau ada yang sakit, Tuhan tolong. Begitu pula dengan orang tua kami, jikalau ada yang sakit, Tuhan tolong memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, agar semuanya ya Tuhan bisa menjadi sumber kesembuhan bagi teman-teman kami, orang tua kami, dan orang-orang di sekitar kami yang sedang sakit. Tuhan Yesus memberkati kedua orang tua kami yang senantiasa menjaga dan membesarkan kami. Tuhan tolong mereka, berikan mereka kesehatan ya Tuhan, berikan mereka kesabaran dalam mengajar dan mendidik kami, dan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, agar melalui pekerjaan mereka ini mereka lakukan dengan penuh sukacita, dan dari dalamnya kami boleh menerima berkat yang asalnya daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati bangsa dan negara kami yang sangat kami cintai ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden, memberkati setiap gubernur dan setiap pemimpin daerah, agar mereka boleh menjalankan tugasnya dengan baik, boleh memimpin dan memerintah negara kami dengan baik, dan memberkati negara ini agar senantiasa aman dan tentram, dan kami boleh nyaman dan merasa terberkati tinggal di negara kami. Ya Tuhan, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini doa permohonan kami, dengarkanlah, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, sehingga kami layak bermohon kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-12.
Nah, petunjuk hidup baru kita terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak semua, ayo kita berdiri seperti pembacaan kita tadi dari PHB Keluaran 20 ayat yang ke-12. Nah, kita pun akan menyanyikan lagu menghormati orang tua. Ayo. Semuanya tepuk tangan ya. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di tanah yang kuberikan padamu. Itulah perintah Allah kelima. Ku kan patuh mama, ku kan patuh papa, turuti semua nasihat. Tidak boleh nakal, jadi anak pintar, sayang kakak dan adik. Nah, masih tetap berdiri, kita akan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Semua katakan amin. Ya, Ibu Guru Mari punya sahabat nggak? Oh, punya dong. Ibu Guru juga punya sahabat loh. Ibu Guru sahabatnya siapa? Wah, sahabat Ibu Guru yang paling setia, yang selalu menolong Ibu Guru itu Tuhan Yesus. Iya, kita punya sahabat yang paling setia, yaitu Tuhan Yesus. Kalau begitu semuanya berdiri, Ayo. kita menyanyi Ada Satu Sobatku. Namanya YESUS, namanya YESUS, namanya YESUS, namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Ibu Guru Risna Dan Ibu Guru Mari mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, sampai jumpa. Ada satu sobatku yang setia,